Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih dalam Minggu Pantekosta, Minggu doa 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 18 firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita ditekankan untuk hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sekarang ini di kalangan gereja ada dua aliran yang seringkali membingungkan banyak orang, yaitu aliran karismatik dan juga aliran Pantekosta. Banyak orang berpikir bahwa aliran karismatik dan aliran Pantekosta ini sama, karena berpusat kepada Roh Kudus. Roh Kudus dalam titik sentral pemberitaan mereka berpusat kepada Roh Kudus. Tetapi dalam aplikasinya, kedua aliran ini sangat berbeda, saudara. Di mana perbedaannya? Aliran karismatik mereka menekankan, mengutamakan kepada karunia Roh Kudus. Apa karunia Roh Kudus itu? Mujizat, nubuat, bahasa lidah dan lain sebagainya. Itu karunia-karunia Roh Kudus. Sedangkan aliran Pantekosta, saya termasuk ke dalam aliran Pantekosta. Kita mengutamakan kepada kepenuhan Roh Kudusnya, bukan kepada karunia Roh Kudusnya, tetapi kepada kepenuhan Roh Kudusnya. Itulah yang kita doakan, itulah yang kita minta, itulah yang kita rindukan, itulah yang kita kejar dalam tanda kutip, saudara ya. Itulah yang kita usahakan, doakan, minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus, nubuat dan lain sebagainya, seringkali saudara-saudara kita melihat di kalangan orang-orang percaya hari-hari ini, orang banyak bernubuat, tetapi begitu banyak nubuatannya kemudian tidak terjadi. Artinya saudara-saudara, kalau nubuatan tidak terjadi berarti itu nubuatan yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Nubuatan dari Tuhan harus pasti terjadi. Banyak orang kemudian berbahasa roh, mengucapkan bahasa roh, atau dalam istilah lain disebutkan dengan bahasa lidah atau bahasa asing. Ini istilah yang berbeda untuk satu hal yang sama. Banyak orang berdoa mengucapkan bahasa roh, tetapi sesungguhnya bahasa roh yang dihafalkan, bahasa roh yang bukan keluar diilhamkan oleh Roh Kudus, seperti yang seharusnya diajarkan oleh Alkitab. Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika murid-murid untuk pertama kali dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Pada ayat yang keempat dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Jadi saudara-saudara, bahasa roh itu, bahasa lidah, bahasa asing itu haruslah bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang untuk mengatakannya. Bukan yang keluar dari pikiran kita, bukan bahasa yang kita hafalkan. Bukan, saudara-saudara. Tetapi benar-benar satu kata-kata, bahasa yang keluar dari ilhaman Roh Kudus dari dalam hati kita. Alkitab berkata, ketika seseorang berkata-kata dalam bahasa roh, akal budinya tidak berkata-kata, tetapi rohnya yang berkata-kata. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kita, sekali lagi, yang kita kejar, yang kita rindukan, yang kita minta kepada Tuhan adalah kepenuhan Roh Kudusnya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Alkitab mengajarkan Roh Kudus kemudian akan
memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu akan mengikuti kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan berbicara dalam bahasa roh menurut apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Karunia-karunia Roh Kudus tidak akan membawa kita ke surga. Ini jelas Alkitab katakan. Karunia-karunia Roh Kudus tidak akan membawa kita ke surga. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 7. Pada hari terakhir, banyak orang akan datang berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu? Ini karunia Roh Kudus. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Karunia Roh Kudus tidak membawa kita ke surga, tetapi kepenuhan Roh Kudus, itulah yang akan membawa kita ke surga. Karena kepenuhan Roh Kudus akan membawa kita mengeluarkan buah-buah roh, karakter-karakter seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam kitab Yudas menjadi sebuah peringatan bagi kita, saudara-saudara. Yudas hanya satu pasal. Yudas ayat yang ke-17, saya baca mulai. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Pengejek-pengejek yang hanya dikuasai oleh keinginan duniawi ini. Orang yang mabuk oleh anggur menimbulkan hawa nafsu, dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Hidup tanpa Roh Kudus. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, berdoalah supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoalah. Bukan karunia-karunianya yang kita kejar, saudara. Bukan, tetapi kepenuhan Roh Kudusnya itulah yang kita minta, itulah yang kita rindukan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.